Selamat pagi, perkenalkan nama saya Grace Helfrida Silvana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kebijakan Potongan Harga pada Aplikasi Pesan Antar Makanan menggunakan model dynamic pricing untuk memaksimasi keuntungan pada restoran. Kita langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2020, terdapat sektor-sektor usaha yang terdampak oleh COVID-19. Usaha akomodasi dan makan minum merupakan sektor usaha yang paling terdampak, di mana 92,47% dari total keseluruhan usaha tersebut terdampak oleh COVID-19. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan permintaan konsumen. Sektor akomodasi dan makanan minum juga mengalami penurunan permintaan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Kemudian berdasarkan dari Nielsen tahun 2019, pelanggan di Indonesia semakin banyak yang menggunakan aplikasi pesan antar makanan untuk memesan makanan setiap santap. Berdasarkan dari grafik bisa kita lihat bahwa metode pemesanan lewat aplikasi merupakan metode yang paling sering digunakan dibandingkan dengan metode-metode lainnya karena beberapa alasan. Tugas akhir ini akan mempelajari saluran distribusi daring sebuah restoran di Medan. Restoran ini dulunya berfokus pada penjualan offline lewat restoran dan takeaway. Tapi karena pandemi, restoran terpaksa berfokus kepada channel daringnya lewat kerjasama dengan GrabFood. Bisa dilihat bahwa terjadi penurunan total keuntungan restoran sejak dari awal tahun 2020. Di bulan April hingga Juni, oleh karena adanya kebijakan lockdown dari pemerintah, restoran terpaksa tutup dan kembali beroperasi mulai dari Juli hingga sekarang. Bisa dilihat bahwa restoran belum bisa recover dari efek dari pandemi ini. Dilihat dengan perbandingan antara total keuntungan di bulan Desember 2019 dengan total keuntungan di bulan Desember 2020. Sehingga terdapat dua aktor dalam tugas akhir ini, yaitu GrabFood sebagai OFD service, online food delivery service, serta restoran. Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menentukan item menu, jumlah potongan harga, serta durasi potongan harga untuk meningkatkan permintaan pelanggan melalui GrabFood sehingga bisa memaksimasi keuntungan restoran. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan pendekatan manajemen pendapatan, yang salah satu toolsnya merupakan pricing tools. Jadi ada pricing tools dan non-pricing tools. Kalau pricing tools sendiri itu berfokus pada penyesuaian harga untuk merespon fluktuasi market dan ketidakpastian permintaan. Salah satu strategi yang digunakan adalah dynamic pricing. Dan untuk tugas akhir ini sendiri akan menggunakan dynamic pricing strategi berupa potongan harga. Karena untuk di restoran, apabila kita menentukan harga berdasarkan hari, hal ini akan dianggap sebagai tidak adil kepada pelanggan sehingga penurunan permintaan bisa terjadi. Sehingga strategi dynamic pricing berupa potongan harga lebih sering digunakan di industri restoran. Untuk rumusan masalahnya adalah dua. Yang pertama, bagaimana memodelkan efek dari harga terhadap permintaan pelanggan di restoran dengan menggunakan data penjualan historis. Dan yang kedua adalah bagaimana menentukan kebijakan potongan harga menggunakan model dynamic pricing untuk sejumlah item menu untuk memaksimasi keuntungan. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tadi dengan batasan ada 3, yaitu menggunakan data penjualan historical pada OFD service untuk melakukan peramalan data. Kemudian tugas akhir ini diimplementasikan pada sejumlah item menu yang dijual oleh restoran pada OFD service. Dan yang ketiga, tugas akhir ini berfokus pada kebijakan potongan harga yang diimplementasikan oleh restoran dan tidak memerhatikan promosi maupun kelakuan dari OFD service itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu literature review. Yang pertama ada menu engineering, yaitu sebuah metode mengklasifikasikan item menu yang digunakan untuk menentukan sensitivitas dari harga sebuah menu item di restoran. Dengan mengklasifikasikan item menu, restoran bisa menentukan strategi yang terbaik untuk tiap item menu. Terdapat 4 kategori, yaitu stars, yaitu item menu dengan penjualan di atas rata-rata dan margin kontribusi di atas rata-rata. Cash cow,
untuk item menu dengan penjualan di atas rata-rata namun kontribusi margin di bawah rata-rata. Question marks, item dengan penjualan di bawah rata-rata namun kontribusi marginnya di atas rata-rata. Salah satu strategi yang bisa diimplementasikan untuk item ini adalah dengan mengimplementasikan potongan harga untuk menarik permintaan pelanggan. Kemudian ada DOCS, yaitu item menu dengan penjualan di bawah rata-rata dan kontribusi margin di bawah rata-rata. Lalu ada revenue management yang merupakan salah satu komplement terhadap manajemen rantai pasok, yang mana tujuannya adalah untuk mengontrol keputusan yang berhubungan dengan produk atau jasa dan proses bisnis yang bertujuan untuk menurunkan biaya produksi dan biaya pengiriman. Lalu kita masuk ke sistem manajemen revenue yang terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah data collection, lalu forecast dan estimation atau peramalan dan estimasi, optimasi, serta kontrol. Berdasarkan Capocci, dynamic pricing merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menjual tiap unit dari produk atau jasanya pada harga maksimum yang mau dibayar oleh pelanggan pada waktu dan tempat tertentu. Untuk tugas akhir ini, kita akan menggunakan model dynamic pricing yang mengacu pada research oleh Sakya tahun 2012 dengan persamaannya sebagai berikut. Dan terdapat 2 batasan, yaitu batasan kapasitas serta batasan harga. Tujuan dari model dynamic pricing adalah untuk optimasi profit, sehingga persamaan-persamaan yang tadi sudah ditunjukkan bisa diselesaikan sebagai sebuah masalah optimasi. Sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut, dengan batasan sebagai berikut. Lalu ada model permintaan, yaitu sebuah model yang bisa memodelkan pengaruh dari harga terhadap permintaan pada suatu waktu tertentu. Beberapa model permintaan yang biasa digunakan itu seperti model permintaan linear, model permintaan eksponensial, serta model multinomial logit. Pada tugas akhir ini, kita hanya akan menggunakan model permintaan linear dan eksponensial. Karena untuk model multinomial logit, kita memerlukan data customer base atau basis pelanggan. Lalu masuk ke chapter 3, metodologi penyelesaian masalah. Berikut merupakan model konseptual yang didapatkan dari hasil perumusan masalah pada bab 1 tadi. Kemudian berikut merupakan sistematika penyelesaian masalah, mulai dari tahap awal, tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis, serta kesimpulan. Lalu kita masuk ke integrated system design. Pertama-tama kita melakukan pengumpulan data untuk semua item menu bisa dilihat pada tabel. Lalu menggunakan klasifikasi menu engineering untuk menentukan item menu yang akan diberlakukan potongan harga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di menu engineering, untuk item menu question marks, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengimplementasikan potongan harga. Sehingga kita akan mencari menu item yang termasuk dalam klasifikasi question marks. Item menu yang akan dipelajari lebih lanjut dalam tugas akhir ini adalah nasi goreng ayam katsu, nasi goreng sapi, serta kue tiaw goreng seafood. Lalu kita mengumpulkan data penjualan untuk ketiga item menu tersebut, serta biaya variable cost-nya juga, seperti harga pokok produksi, pajak, dan komisi. Lalu masuk ke data processing, di mana kita akan membangun dynamic pricing model kita. Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi elemen sistem yang akan digunakan untuk dynamic pricing model ini, bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu terdapat beberapa asumsi dalam tugas akhir ini. Yang pertama adalah asumsi kapasitas. Untuk batas atas dari kapasitas ini adalah berdasarkan dari kapasitas maksimum historis yang pernah dijual oleh restoran untuk item menu yang terpilih. Untuk batas dari harga berdasarkan dari harga variabel terendah dan posted price atau harga asli dari item menu yang sudah ditentukan oleh restoran. Total revenue ini didapatkan dari menu item yang terpilih dan kita mengasumsikan bahwa variable cost atau biaya variabel sudah dapat memenuhi semua biaya fix dari menu item yang terpilih. Influence diagram ini menunjukkan relationship dari elemen-elemen sistem yang tadi sudah diidentifikasi pada subbab sebelumnya.
Terdapat juga penyesuaian untuk model dynamic pricing digunakan agar sesuai dengan objek penelitian kita yang berupa restoran. Dengan fungsi tujuan berupa total keuntungan dari semua item menu terpilih, variabel keputusannya adalah harga rata-rata item menu terpilih, variabel sistemnya adalah jumlah permintaan dan biaya variabel dengan batasan berupa batasan permintaan dan batasan harga rata-rata. Item menu pada tugas akhir ini didefinisikan sebagai M, di mana M sama dengan 1 untuk nasi goreng ayam katsu, M sama dengan 2 untuk nasi goreng sapi, M sama dengan 3 untuk kwetiau goreng seafood. Dengan horizon perencanaan didefinisikan sebagai T, di mana direncanakan untuk 4 minggu ke depan setelah data historical terakhir oleh karena beberapa alasan. Berdasarkan penyesuaian-penyesuaian tadi, maka persamaan pada subbab 21 tadi bisa kita tuliskan ulang menjadi sebagai berikut. Dan notasi yang akan digunakan untuk model dynamic pricing bisa dilihat pada tabel. Kita juga melakukan penyesuaian untuk model permintaan, sehingga model permintaan linear dan model permintaan eksponensial menjadi sebagai berikut. Lalu kita melakukan verifikasi model. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa setiap dimensi persamaan di sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Jadi kita bisa lihat untuk objective function, variable cost equation, demand constraint, dan price constraint, dimensinya sudah sama di kiri dan di kanan. Lalu kita menentukan parameter model permintaan. Untuk parameter model permintaan linear bisa kita dapatkan dengan melakukan multiple linear regression. Kenapa kita menggunakan multiple linear regression? Karena kita ingin melihat pengaruh dari beberapa independent variable yaitu harga, pengaruhnya terhadap dependent variable yaitu kuantitas penjualan di masa lampau atau permintaan untuk di masa yang akan datang. Nah, dengan menggunakan metode linear regression, kita bisa mendapatkan parameter model permintaan linear sebagai berikut. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian parameter model permintaan eksponensial. Namun sebelumnya data penjualan tadi kita konversikan dulu ke dalam bentuk logaritma naturalnya sebagai berikut. Lalu dengan menggunakan multiple linear regression, hasil dari parameter model permintaan eksponensial bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu kita menggunakan analisis RMSE, root mean squared error, untuk melihat model mana yang memiliki nilai error lebih rendah. Artinya model tersebut lebih fit atau lebih baik dalam memodelkan pengaruh dari harga terhadap permintaan. Nah, berdasarkan perhitungan RMSE, model permintaan eksponensial memiliki nilai error lebih rendah, sehingga model tersebut yang akan kita gunakan untuk tahap selanjutnya. Kita masuk ke tahap penyelesaian model dynamic pricing. Yang pertama kita tentukan dulu constraint dari permintaan dan constraint untuk harga. Seperti sudah dijelaskan pada asumsi model tadi, untuk batasan kapasitas permintaan kita tentukan berdasarkan kapasitas produksi maksimum di masa lampau. Kemudian kita melakukan penyelesaian dynamic pricing model, di mana model permintaan eksponensial yang tadi sudah kita cari, kita substitusikan ke dalam fungsi objektif dari dynamic pricing model. Lalu model tersebut diselesaikan dengan menggunakan nonlinear integer programming pada Microsoft Excel. Hasil dari optimasinya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan rangkuman optimasi dari model dynamic pricing. Bisa dilihat bahwa total revenue yang di-generate dari hasil optimasi adalah sebesar Rp7.836.708. Lalu kita masuk ke integrated system design. Jadi untuk perancangan sistem terintegrasi tugas akhir ini, kita memiliki tujuan yaitu untuk memaksimasi keuntungan restoran lewat item menu yang terpilih. Nah, terdapat beberapa elemen sistem yang saling terintegrasi yaitu man, machine, material, dan information. Seperti yang kita ketahui, dalam supply chain, pricing itu merupakan salah satu dari cross-functional drivers yang bersama-sama dengan logistical drivers dapat memengaruhi level dari responsiveness dan efisiensi dari sebuah supply chain.
Nah, harga ini atau pricing memerlukan informasi, di mana kita memerlukan data informasi penjualan, data historis harga rata-rata, serta data biaya variabel untuk menentukan model permintaannya tadi. Kemudian, pricing ini dapat memengaruhi 3 elemen, man, machine, dan material, di mana ketika kita bisa menentukan atau meramalkan jumlah permintaan, kita akan menjadi tahu jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, peralatan masak yang kita butuhkan, dan yang terutama adalah material, yaitu estimasi bahan baku yang kita perlukan ketika kita menentukan price sebagai berikut. Lalu masuk ke bab 5, yaitu result analysis dan evaluation. Kita melakukan analisis validitas model dynamic pricing. Ini untuk menunjukkan bahwa ketika harga yang dimasukkan bukan harga optimasi, maka total revenue tidak akan bisa mencapai optimum. Lalu kita juga melakukan analisis sensitivity dynamic pricing model. Kita melakukan analisis sensitivitas biaya variabel, karena biaya variabel merupakan komponen yang rentan untuk berubah dan tidak dapat dikontrol oleh restoran. Seperti yang kita tahu, harga pokok produksi untuk bahan baku itu berubah-ubah setiap hari, dan kita tidak bisa mengontrolnya sebagai restoran. Bisa dilihat bahwa dengan perubahan biaya variabel sebesar 0,1%, hal itu bisa mengubah atau memengaruhi total revenue sebesar 40%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perubahan biaya variabel itu sensitif mengubah total revenue. Kemudian kita juga membandingkan keuntungan dari penjualan pada masa lampau dan keuntungan dari model yang dihasilkan. Peningkatan yang terjadi adalah sebesar 28%. Peningkatan ini bisa terjadi ketika semua elemen yang ada di dalam tugas akhir ini sesuai dengan hasil yang kita rencanakan. Artinya variable cost tadi itu sesuai dengan asumsi dalam perhitungan, dan kemampuan membeli customer itu sesuai dengan yang dimodelkan oleh model permintaan pada tugas akhir ini. Sehingga kalau tugas akhir ini akan diimplementasikan pada sistem nyata, model tersebut harus diperbaharui terus-menerus dengan data yang terbaru, sehingga model permintaan itu bisa memodelkan dengan lebih akurat behavior atau kelakuan dari pelanggan sebagai respons terhadap harga yang ditentukan oleh restoran. Sehingga model dynamic pricing ini bisa menjadi salah satu suplemen atau salah satu tools usulan dalam proses pengambilan keputusan yang telah ada di restoran. Kesimpulan dari tugas akhir ini, yang pertama, analisis menu engineering untuk item menu di restoran menunjukkan bahwa item yang akan dipelajari lebih lanjut adalah 3, nasi goreng ayam katsu, nasi goreng sapi, serta kue tiaw goreng seafood. Kemudian model permintaan didapatkan dengan menggunakan regresi linear berganda untuk memodelkan pengaruh dari harga terhadap permintaan. Berdasarkan RSMA calculation, perhitungan RMSE, model permintaan eksponensial lebih baik digunakan dalam tugas akhir ini karena memiliki nilai error yang lebih rendah. Kemudian hasil optimasinya adalah sebesar Rp7.836.708 yang dapat meningkatkan total revenue hingga 28% dibandingkan dengan keuntungan pada masa lampau. Terdapat beberapa saran untuk tugas akhir ini kepada real system owner atau restoran, yaitu untuk memodelkan pengaruh dari harga dan permintaan di masa lampau sehingga kita bisa mendapatkan sebuah model permintaan. Kemudian apabila model permintaan ini diterapkan di sistem real, kita bisa melihat apakah model dynamic pricing bisa mengkontribusikan terhadap peningkatan revenue restoran. Apabila sistem real ini sesuai dengan prediksi model, maka model yang digunakan dalam tugas akhir ini bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk decision making yang berhubungan dengan penghargaan. Lalu untuk studi lebih lanjut terdapat beberapa saran. Yang pertama untuk mempertimbangkan efek dari harga item menu lainnya, terutama item menu substitusi atau yang mirip. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.